Halo guys, kali ini aku akan cerita tentang pewarisan sifat. Seorang anak akan memiliki sifat yang mirip dengan kedua orang tuanya, dari tinggi badan, bentuk rambut, bentuk tangan, gigi, sampai riwayat penyakit. Hal inilah yang dinamakan dengan pewarisan sifat. Hai teman-teman, video kali ini akan menjelaskan mengenai implikasi hukum Mendel 1 dalam aspek kesehatan. Kalian tahu nggak penyakit ini, dan ini? Penyakit tadi berhubungan dengan pewarisan sifat. Nah, video kali ini akan membahas tentang hukum pewarisan sifat, yaitu hukum Mendel 1. Selanjutnya adalah sejarah Mendel. Orang yang pertama-tama menaruh perhatian dan membuat perhitungan-perhitungan yang cermat dari hasil berbagai macam persilangan dengan menggunakan tanaman kapri atau ercis atau Pisum sativum ialah Gregor Johann Mendel. Ia lahir pada tanggal 22 Juli 1822 di Heinzendorf, sebuah desa kecil di Moravia Utara yang dahulu menjadi bagian dari Austria, tetapi kini masuk wilayah Cekoslowakia dekat dengan perbatasan Polandia. Mendel ini melakukan penelitian selama 8 tahun dengan menggunakan tanaman kapri atau ercis. Ia memilih menggunakan tanaman ini karena terdapat berbagai sifat yang menguntungkan. Tanaman kapri dapat mengadakan penyerbukan sendiri dan dapat disilangkan. Yang kedua, memiliki beberapa bagian yang dapat memperlihatkan sifat yang kontras, yaitu ukuran tanaman, batang tanaman, buah polong, dan biji. Adapun hukum Mendel 1 berbunyi, dalam pembentukan gamet atau sel kelamin keturunan, kedua gen induk yang merupakan pasangan alel akan berpisah dan menyebabkan tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Contohnya saja, jika tanaman bunga merah dengan genotip A besar disilangkan dengan tanaman bunga putih A kecil, maka akan menghasilkan anakan yang masing-masing memiliki sifat seperti induknya, menjadi A besar, A kecil, dan A kecil dengan fenotip 3:1. Contohnya di sini ada persilangan kacang ercis. Parental B besar disilangkan dengan B kecil. B besar untuk bulat, sedangkan B kecil untuk kisut. Setelah itu, tentukanlah gametnya, berarti ada B besar dan B kecil. Setelah diketahui gametnya, maka tinggal dikalikan, maka akan menghasilkan F1 atau keturunan pertama, yaitu B besar B kecil untuk genotipnya. Sedangkan untuk fenotipnya bulat, karena B besar di sana bersifat dominan. Jika ditanyakan F2, berarti F1 disilangkan dengan sesamanya, yaitu B besar B kecil, disilangkan dengan B besar B kecil. Kemudian, tentukanlah gametnya, berarti ada B besar B kecil dan B besar B kecil. Kemudian, buatlah tabel penyilangan antara sesama F1, sehingga diperoleh rasio genotip dan rasio fenotipnya. Sekarang tinggal dihitung rasio genotipnya, berarti ada B besar B kecil, B kecil dengan perbandingan 1:2:1 untuk rasio fenotipnya. Ada pula berbanding kisut. Jumlah yang bulat ada 3, sedangkan yang kisut ada 1. Salah satu penyakit pewarisan sifat adalah buta warna. Buta warna adalah penyakit keturunan. Hal ini terjadi karena malfungsi sel-sel peka sinar di mata.
Buta warna sering diderita oleh laki-laki yang memiliki kromosom XY, sedangkan perempuan kebanyakan sebagai pembawa atau bersifat resesif. Penyakit buta warna ditemukan pada kromosom X, sehingga jika kromosom X laki-laki membawa penyakit buta warna, maka laki-laki tersebut akan mengalami buta warna. Sedangkan jika salah satu kromosom X wanita terdeteksi penyakit buta warna, maka wanita tersebut tidak akan menderita buta warna, namun membawa sifat buta warna. Penyakit keturunan selanjutnya yaitu hemofilia. Hemofilia ialah penyakit keturunan pula yang mengakibatkan darah seseorang sukar membeku di waktu terjadi luka. Biasanya darah orang normal bila keluar dari luka akan membeku dalam waktu 5-7 menit. Akan tetapi pada orang hemofilia, darah akan membeku antara 50 menit sampai 2 jam, sehingga mudah menyebabkan orang meninggal dunia karena kehilangan banyak darah. Hidrosefalus adalah suatu penyakit yang ditandai dengan besarnya kepala karena ada penimbunan cairan cerebrospinal di dalam ruang otak. Hidrosefalus ini yang disebabkan oleh gen dalam kromosom X. Dengan mengumpulnya cairan cerebrospinal, terjadilah tekanan yang mengakibatkan gangguan mental, sehingga kehilangan kemampuan bergerak dan kerap kali penderita cepat meninggal dunia. Penyebabnya adalah gen resesif terangkai X. Selanjutnya, dwarfisme. Dwarfisme adalah kondisi genetik yang menyebabkan seseorang memiliki ukuran tubuh yang lebih pendek daripada manusia. Pada umumnya, akibat adanya kelainan hormonal yang mempengaruhi perkembangannya. Kelainan hormon ini biasanya tidak dianggap sebagai penyakit atau cacat intelektual pada anak. Di antara beberapa penyakit kelainan genetik tersebut bisa dicegah, yaitu dengan cara 1. Dengan uji genetik. Uji genetik adalah jenis pemeriksaan kesehatan yang melakukan identifikasi terhadap adanya perubahan pada kromosom, gen, atau protein. Hasil dari uji genetik dapat mengkonfirmasi atau menyingkirkan dugaan adanya suatu kondisi genetik atau membantu menentukan kemungkinan seseorang menderita atau mewariskan penyakit genetik atau keturunan. Yang kedua, menerapkan gaya hidup yang sehat. Yang ketiga, mengonsumsi makanan bergizi. Dan yang keempat, berolahraga secara teratur. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari kami, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.